Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farikah. Saya dari Hubungan Internasional Universitas Lampung, di mana saya di sini mengambil salah satu mata kuliah peminatan, yaitu Keuangan Internasional. Dan di sini saya diberikan tugas yaitu presentasi untuk kebijakan moneter. Pertama saya akan menjelaskan apa sih kebijakan moneter itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, kebijakan moneter itu adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintahan suatu negara untuk mengelola penetapan jumlah peredaran uang dalam suatu negara, dan juga untuk melakukan kontrol terhadap pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara tersebut. Dan kenapa sih kita perlu untuk mengontrol peredaran uang yang terjadi dalam suatu negara tersebut? Alasannya adalah karena seperti yang kita ketahui, peredaran uang dalam suatu negara itu akan berdampak pada aktivitas ekonomi di negara tersebut gitu, seperti inflasi, deflasi, penetapan suku bunga bank, dan lain sebagainya. Dan hal ini yang membuat suatu negara perlu memutuskan adanya kebijakan moneter itu sendiri. Dan kebijakan moneter itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jenisnya adalah kebijakan moneter ekspansif, lalu ada kebijakan moneter kontraktif, lalu ada kebijakan diskonto, lalu ada operasi pasar terbuka, kebijakan rasio cadangan, penetapan suku bunga bank, serta bank sentral itu dapat melakukan himbauan terhadap bank-bank umum yang ada di dalam suatu negara tersebut untuk melakukan adanya penurunan ataupun peningkatan suku bunga bank, suku bunga pinjaman bank itu sendiri untuk nasabah gitu. Hal ini ditujukan untuk mengontrol stabilitas peredaran uang yang terjadi dalam suatu negara tersebut. Dan kebijakan moneter ini sendiri juga ada dikarenakan seperti yang kita ketahui, pada sekitar tahun 1997 dan 1998 itu terjadi adanya krisis moneter yang terjadi di wilayah Asia, dan salah satunya negara yang terdampak oleh krisis moneter ini sendiri adalah Korea Selatan. Dan perlu kita ketahui bahwa krisis moneter ini adalah krisis yang berkaitan dengan keuangan dalam suatu negara itu sendiri, dan hal ini yang menyebabkan pemerintah harus mengambil kebijakan moneter tersebut untuk mengatasi adanya krisis moneter yang terjadi dalam suatu negara. Dan untuk Korea Selatan sendiri, kenapa sih Korea Selatan itu mengalami krisis moneter juga gitu? Hal ini dikarenakan harga komoditi ekspor yang ada di Korea Selatan pada tahun tersebut itu menurun, nilai produknya yang berupa produknya itu petrokimia, baja, dan pembuatan kapal, dan hal ini tentunya sangat merugikan wilayah Korea Selatan itu sendiri gitu. Dan dengan adanya depresiasi yang ditunjukkan oleh mata uang Korea Selatan, hal ini menunjukkan adanya atau terjadinya peningkatan hutang luar negeri Korea Selatan itu sendiri. Dengan membengkaknya hutang luar negeri Korea Selatan itu sendiri, ini akan berdampak pada likuiditas yang ada di dalam Korea Selatan itu sendiri gitu. Kenapa berdampak pada likuiditas negara Korea Selatan itu sendiri? Dikarenakan Korea Selatan itu harus membayar utang jangka pendek yang ada jatuh temponya, dan hal ini mengurangi cadangan yang dimiliki oleh negara tersebut, dan cadangan tersebut semakin lama semakin menipis, dan hal ini akan menyulitkan adanya stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut gitu. Dan juga mengurangi kepercayaan kreditur maupun investor yang akan menanam saham di wilayah Korea Selatan, dan tentunya sangat merugikan wilayah Korea Selatan, dan pada saat itu wilayah Korea Selatan benar-benar mengalami kolaps. Dan hal yang dilakukan oleh pemerintahan Korea Selatan terkait dengan kebijakan moneternya adalah dengan menerima pinjaman dari IMF atau International Monetary Fund, di mana IMF memberikan sebesar 58 US dollar untuk bantuan terhadap Korea Selatan untuk menangani adanya krisis moneter tersebut. Dan hal ini tentunya dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Korea Selatan, mengingat bahwa negara mereka sangat terpuruk pada saat itu gitu.
Hal pertama yang dilakukan oleh Korea Selatan adalah dengan cara mereformasi perekonomian negara mereka sendiri gitu. Karena seperti yang kita ketahui, ada salah satu penyebab dari krisis moneter yang terjadi di Korea Selatan itu dikarenakan adanya ketergantungan yang berlebih terhadap sektor swasta, dan juga adanya masalah dari struktural yang menyebabkan neraca lembaga keuangannya itu menjadi rentan terhadap adanya guncangan eksternal. Dan reformasi yang dilakukan adalah dengan membangun MNC atau multinational corporations, yaitu Samsung, dan hal itu juga mendukung perekonomian Korea Selatan itu sendiri pada waktu itu, dan hal ini membuat Korea Selatan itu menjadi bangkit dari krisis keuangan atau krisis moneter yang terjadi di negaranya. Dan selain membangun adanya MNC, pemerintah Korea Selatan yaitu Park Dae-jung juga membangun industri musik, industri K-pop atau K-wave pada saat itu, dan yang mana hal itu berhasil untuk membangun perekonomian Korea Selatan juga yang saat itu terpuruk gitu. Karena pada saat itu K-wave ataupun K-pop ini sangat melambung tinggi gitu. Dan hal ini membuat Korea Selatan itu mampu bangkit dari keterpurukannya. Dan dari kasus Korea Selatan ini kita dapat melihat bahwa peran pemerintah dalam mengatur kebijakan moneter itu sendiri demi mengelola pertumbuhan ekonomi serta mengelola jumlah peredaran uang yang ada di masyarakat itu sangat penting gitu. Oleh karena itu, kebijakan moneter itu sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.